Nah ini ternyata begini ya teman-teman, kondisi airnya pakai 2 filter. Filter trickle shower 3 susun pakai 1 pompa langsung. Dua filter tong biru diameter 33 tinggi 70 dibantu steamer 3 susun. Jadi ini modelnya ala kadarnya aja ya, ala kadarnya, yang penting jalan dulu. Saya pengen dibikin model gravitasi atau yang lain karena keterbatasan dana ya, jadi ada yang ada aja dimanfaatin dulu. Yang jelas ikannya sehat, makannya rakus. Jangan lupa di musim hujan kayak gini biasanya saya treatmentin pakai daun pepaya. Daun pepaya itu di blender, kalau bisa campur kunyit lebih bagus, atau bawang putih. Nah airnya itu dicampurin ke pakan, jadi sebelum dikasih pakannya itu dicelupin dulu ke cairan fermentasi tadi. Itu buat imun bagus, buat ketahanan tubuh bagus, makan ikan tetap rakus di saat cuaca goyang kayak gini ya. Jangankan ikan, manusia aja kena flu, demam, apalagi ikan kalau kita nggak perhatiin kesehatan ya. Jadi nggak juga dengan asal-asalan seperti ini terus di ikan sembarangan juga, nggak, tetap diperhatiin kok. Jadi ikan tetap kita jaga. Setiap ada air hujan yang curahnya berlebihan, pasti kita dripping air baru, kita ganti air minimal 40% lah kita ganti. Karena saya di sini nggak pakai media oyster atau karang jahe ya, untuk pH bapernya saya nggak pakai. Saya cuma pakai biologi sama mekanik aja. Lampu UV juga saya nggak pakai. Ya pokoknya seadanya barang yang bisa dimanfaatin, saya manfaatin nih di sini. Jadi nggak ditambah-tambahin. Bahkan ini pun batu split ya, batu split yang buat yang di material tuh. Nah ini ternyata bagus juga kok untuk saringan-saringan pertama, untuk pengendapan kotoran, dan bakteri pun akan hidup di sini. Banyak juga udah cacing-cacing merah sutra yang kecil-kecil tuh. Itu kan tandanya bakteri udah berjalan ya sebagian, walaupun belum sepenuhnya mungkin. Nah itu jangan, kalau nggak overpopulasi jangan dibersihin ya, dicuci-cuci biasa aja, tapi jangan totalitas dihilangin semua, itu sayang tuh. Karena itu yang akan ngolah kotoran-kotoran ikan di filter gitu. Jadi saya cuma pakai media biologi sama mekanis yang pertama. Mekanisnya juga di tong saya cuma pakai jaring nelayan. Di yang keduanya saya pakein batu gombong. Di sini saya pakein lagi batu jaring nelayan. Baru ke bawah ini full biobol, batu apung, batu lavarok, ada juga batu gombong. Pokoknya yang ada saya kumpulin aja, masukin. Yang jelas fungsinya bisa menahan kotoran-kotoran yang ada di kolam, mengolah air agak sedikit lebih baik. Nggak baik-baik banget pastinya, karena medianya juga media apa adanya ya, pastinya juga nggak akan semaksimal media-media yang bagus, yang jelas. Tapi dengan kesabaran dan ketelatenan kita, lama-lama air akan berkualitas kok. Memang nggak secepat ya, seminggu 2 minggu nggak mungkin ya, pasti makan waktu di atas 2 minggu lah, minimal 1 bulan baru dia bisa nongol. Ini ikan-ikan ini saya tanam kemarin tuh di ukuran yang sedangnya aja ya, dari 22 sampai 25. Sekarang udah ada yang masuk ke
ukuran 28. Air saya pakai cuma 40 cm aja, nggak tinggi-tinggi, karena ini posisinya di atas ya, di dak, takutnya nggak kuat gitu kalau nampung air terlalu banyak. Karena ini diameter petnya 2,5 meter, tingginya 80, bisa dipakai air di 50 sebenarnya, cuma nggak berani saya. Nah, itu ada pipa kontrol, kalau air meluber dia bisa keluar lewat situ. Sebenarnya ya nanti kalau ada rezeki bisa, pengen juga saya bikin model sistem SLO, jadi sistem gravitasi ya, pakai 3 atau 4 tong lah. Nah, itu dari 3 atau 4 tong untuk menguasai pet sebesar 2,5 meter ini udah cukup memadai menurut saya. Bisa ya, skala pembersihannya mungkin bisa kita katakan 6 bulan sekali lah mungkin. Tapi yang sebaik-baiknya sih ya, di setiap filter yang inti utama tuh, yang paling kotor tuh kan pasti filter 1. Yang sebaik-baiknya dilakukan filter 1 tuh mungkin setiap minggu sekali dibersihin, 1 minggu sekali dibersihin. Nah, kalau memang ada 4, yang 2, 3, 4 itu bisa bertahan lama, pasti akan lebih dari skala 6 bulan ke atas lah, asal filter satunya setiap minggu kita bersihin. Ya, filter 1 kan banyak ya modelnya orang pakai, biasanya ada yang beras, ada juga pakai Jepmet, ada juga yang pakai media-media lain. Ya, waring-waring begini aja sebenarnya bisa kita gunain kalau memang mau. Ini lebih ekonomis lagi, waring dikumpulin, diubul-ubul aja, ditaruh di filter pertama, itu kotoran pasti akan mengendap di situ. Tinggal bagaimana kita ngatur alurnya aja, mau air pertama masuk dari atas atau mau air pertama dari bawah. Yang penting tepat, pas kita naruhnya itu pas, jadi nggak sembarangan naruh juga ya, posisinya pas. Jadi benar-benar kotoran itu minimal sedikit tersumbat, lama-kelamaan dia akan menumpuk dan akan menyumbat. Nah, itu ya, saya pernah coba dengan pakai jaring waring, itu lumayan bagus kok. 1-2 tong saya pakai waring sama batu apung, mantep airnya kok, nggak kotor. Jadi paling kalau dengan kondisi sederhana ini, kita kuncinya rajin-rajin bersihin filter 1, sama minimal 4 hari sekali kita dripping deh air 10% aja, air baru. Kalau kuat 2 hari sekali lebih bagus. Sebenarnya kan setiap hari ikan itu lebih bagus sering-sering ganti air, tapi sedikit ya, dia mendapat air baru, dia dapat udara yang baru, itu lebih cepat untuk pembesaran dia, untuk pembentukan badan. Kalau pembentukan badan itu biasanya orang pakai di kolam yang dalam atau kolam cetek, tapi populasi ikannya diatur. Misalnya kolam 2x1, dia cuma pakai isi ikan 5 ekor. Nah, kayak gitu-gitulah. Kalau yang padat memang jauh dari kata ikan bulky atau ikan-ikan yang memang gedenya cepat, dengan kondisi pakan yang biasa ya kita. Kecuali kita pakai pakan impor, beda cerita kalau itu gitu. Kita coba makan. Senangnya di sini ya, ngasih makan ikan, berebutan, rame. Terus kita lihat perkembangan hari per hari, gimana kondisinya, dari mulai postur, warna, itu ada perkembangan. Ya, kalau pohaku, gosante sih, selain soa ya, pohaku sante itu biasanya kan cuma kita naikin warna sama bikin pekat hitam. Tapi kalau di soa, enaknya kita bisa melihat pertumbuhan suminya, hitamnya itu kan bergerak. Jadi semakin hari hitamnya itu berjalan kemana, itu kejutan buat kita tuh. Nah, itu hebatnya soa. Kita cuma pohaku sante, paling kita main di badan atau kecepatan buat dia besar ya. Terus gitu aja langsung sisi comot, langsung habis yang mereka tuh. Ini total ikan mungkin ada sekitar berapa nih? Hampir sekitar 27 ekor. 27 ekor. Ukurannya ada yang paling kecil banget, ada yang mini 5 cm saya masukin di sini. 5 cm itu ada 2-3 ekor lah.
Sisanya yang paling gede-gedenya tuh di 28 hampir 29 tuh. Yang kemarin masuk di 20 22. Cepat, lumayan. Ya kuncinya sih populasi ikan diatur ya. Jadi yang pertama saya masukin cuma 7 ekor. 7 ekor itu ya ukuran 20-22, jalan 2 minggu lebih, hampir sebulan kayaknya. Di treatment pakai pakan, dicor tiap hari. Naik tuh, lumayan. Nah, setelah naik baru saya masukin lagi yang kecil-kecilnya, tambahin buat tabungan. Nanti ukuran 30, coba-coba ikut-ikut jualan. Ini rata-rata banyaknya kohaku nih. Kohaku ya, yang botak-botak mencang-mencong gak karuan pola-polanya. Tapi di sini saya pengen ngetes badan, apakah badannya bisa melebar, apakah punggungnya bisa naik. Nah, kita lagi usahain, kita coba cari cara ya, bagaimana caranya. Oke teman-teman, yang video saya hari ini ngecap ngalor ngidul nggak jelas untuk bikin konten asal-asalan ya. Mudah-mudahan aja banyak yang nonton dan bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini yang sudah menonton, yang sudah memberikan like, subscribe, dan komennya. Silahkan untuk memberikan masukan tambahan buat saya. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.